Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, rumah produksi mebel dan 2 rumah warga di Trenggalek ludes terbakar. Luasnya area yang terbakar membuat petugas PMK sempat kesulitan memadamkan api. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini. Kebakaran menghanguskan tempat produksi mebel milik Nanang di Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Trenggalek. Api meludeskan bangunan beserta isinya. Besarnya api serta hembusan angin kencang membuat kebakaran dengan cepat merembet hingga menghanguskan 2 rumah di sampingnya. Saat terjadi kebakaran, para pekerja tempat produksi mebel tersebut sedang beristirahat. Proses pemadaman berlangsung lebih dari 2 jam. Selain mengerahkan 2 armada pemadam dan 1 truk penyuplai air dari Trenggalek, petugas juga menerjunkan bantuan pemadam kebakaran dari Tulungagung. Desa Pandean ini, Pak? Ya, kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik. Ini adalah pabrik mebel yang dibuat dari busa-busa. Sehingga tadi sekitar jam setengah 2 itu ada kebakaran yang dibuat dari pabrik listrik. Ada berapa rumah, Pak, yang terbakar? Yang terbakar ini ada 3 rumah karena informasi yang bergambar itu apinya sudah besar dan perjalanan kami juga perlu waktu, akhirnya yang sampai ke sini itu 1 rumah sudah terbakar dengan posisi api yang sudah besar sehingga kami kendalikan karena terbantu oleh angin yang besar menyamping rumah kanan kiri. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Danus Kendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, seorang pemotor tewas usai menghantam minibus di Jember. Diduga korban kaget dan hilang kendali sehingga menghantam minibus yang keluar dari gang. Pengendara sepeda motor Supadi berusia 41 tahun, warga desa Janti, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, tewas usai menabrak sebuah minibus di Jalan Raya Surabaya, Mojokerto. Tepatnya di desa Bakung, Temenggungan, Kecamatan Balung Bendo, Sidoarjo pada Minggu malam. Kecelakaan bermula saat korban hendak melaju ke arah barat Sidoarjo. Diduga korban kaget dan hilang kendali saat melintas sebuah minibus keluar dari gang. Tabrakan pun tak terhindarkan dan motor korban menghantam bodi depan minibus. Sehingga korban akhirnya tewas seketika, diduga akibat kerasnya benturan di kepala. Sepeda motor atau roda 2 itu dari arah Krian atau dari arah timur ke barat, dan kebetulan berpapasan atau kendaraan R4 itu keluar dari gang, menyeberang mengarah ke timur seperti itu. Akhirnya terbentur tabrakan seperti itu. Terus kondisi korban ini apa, luka atau bagaimana, Pak? Untuk kondisi korban, untuk kasat mata itu luka-luka di kepala dan tangan karena bentur bodi mobil dan juga aspal. Sehingga korban sendiri meninggal atau seperti apa? Untuk korban sendiri meninggal langsung di TKP. Kini pengemudi minibus masih dimintai keterangan oleh aparat Polsek Balung Bendo. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, kebakaran menghanguskan gudang tembakau dan bibit tanaman pertanian di Jember. Warga panik karena gudang berada dekat dengan permukiman. Sebuah gudang tembakau dan bibit tanaman pertanian di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember terbakar pada Minggu malam. Material isi gudang yang mudah terbakar membuat api seketika membesar. Warga panik karena gudang berada dekat dengan permukiman. Meski sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun warga tak berhasil. Sempat terdengar beberapa kali letusan yang diduga berasal dari bambu atap bangunan yang terbakar. Sebelum kebakaran saya lewat situ sebenarnya, tapi belum terjadi kebakaran. Saya balik ke rumah, 5 menit kemudian terdengar kayak suara petasan, kayak kembang api, tapi kok kalau kembang api kan biasanya sebentar ya, itu kok terus menerus nggak berhenti. Akhirnya saya lari ke luar, ternyata itu gudang sudah kebakaran, apinya sudah tidak karu-karuan gitu.
Terus bangunan apa Bu yang terbakar? Gudang tembakau. Beruntung tim damkar berhasil memadamkan api sehingga tak sempat merambat ke rumah warga. Setelah itu kita berangkat ke sini, ternyata terbakar 1 buah gudang dan pemadam kebakaran. Apakah ada korban jiwa? Alhamdulillah untuk saat ini belum ada. Terus perkiraan kerugian kira-kira berapa? Perkiraan kerugian kira-kira dengan pemilik rumah 100 juta. Akibat kebakaran, gudang dan isinya rata dengan tanah dan kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Kini penyebab kebakaran masih diselidiki oleh kepolisian. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, melihat pemandangan bawah air atau snorkeling tidak harus dilakukan di laut. Di Kabupaten Tuban terdapat wahana snorkeling air tawar yang airnya jernih serta pohon sagu yang rindang memberikan sensasi kesejukan tersendiri. Wisata Suruhan Ekopark terletak di Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban. Ini menawarkan wisata pantai air tawar. Lokasi wisata ini ditempuh hanya sekitar 10 menit dari pusat kota Tuban. Pemandangan pasir putih pantai di tengah-tengah hutan sagu yang rindang serta sejuk ini memberikan kemewahan tersendiri bagi para pengunjungnya. Dengan snorkeling menikmati keindahan bawah air melihat ikan air tawar berwarna-warni. Terdapat 2 tempat wahana snorkeling. Untuk anak-anak disediakan tempat dangkal sehingga bisa diawasi oleh orang tua. Sementara untuk orang dewasa perairan yang lebih dalam. Menuju ke tempat ini wisatawan harus menyusuri sungai dengan kano. Mata air sumber yang jernih serta rindangnya hutan sagu di sekeliling membuat sensasi kesejukan tersendiri bagi Anda pecinta snorkeling. Oh, tadi habis main snorkeling sama naik paddleboard. Asik ya? Asik sekali. Bisa lihat-lihat bawah air dan bisa banyak melihat ikan di bawah sana. Ketika berkunjung ke sini untuk bermain snorkeling, sudah 2-3 kali dan yang ketiga ini masih seru dan tidak pernah bosan. Ini sama temen, sama Mbak Ayu, kebetulan lagi libur kerja juga, jadi menyempatkan untuk datang di salah satu wisata yang di Tuban, yaitu di wisata Suruhan. Gimana di sini? Suasananya cukup asyik dan juga syahdu banget ya. Terus ada suara gemericik air ya, ini jadi agak lebih tenang gitu sih. Meski baru buka 2 bulan yang lalu, wisata ini sudah banyak diserbu oleh wisatawan. Dalam sehari pengunjung yang datang mencapai 50 hingga 100 orang. Selain dari Tuban, mereka juga dari berbagai daerah. Kalau konsepnya wisata pantai air tawar, Pak. Wahananya ada apa aja? Ada kano transparan, ada kano biasa, ada kapal besar, terus ada subboat, ada snorkeling. Yang paling diminati biasanya pengunjung yang mana? Kalau yang paling diminati kayak snorkeling, Pak. Soalnya kayak jarang kalau di Tuban snorkeling. Itu pengunjung bisa seperti apa kalau snorkeling ini? Kalau snorkeling kan bisa nyelam, terus bisa melihat ikan, terus melihat bawah air tawar. Untuk tarifnya? Untuk tarifnya 20.000, itu sudah include semua. Semua gratis setelah ini. Tiket masuk wisata Suruhan Ekopark, pengunjung membayar Rp20.000 per orang. Selain snorkeling, wisatawan juga bisa bermain kano dan perahu untuk menyusuri sungai sembari memberi makan ikan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.